Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Rahma Sofi dari kelas Tebing 6A, NIM 12218308321. Pertama-tama, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu selalu mengingatkan pada kalian jangan lupa menaati protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker keluar rumah, dan jangan lupa untuk mencuci tangan, karena mencuci tangan merupakan kebersihan mula dari diri kita sendiri. Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa pada pertemuan kali ini? Iya, kita akan membahas tentang teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Nah ya, teks non-fiksi itu merupakan teks yang ditulis berdasarkan kehidupan sehari-hari atau bisa juga berdasarkan fakta nyata. Jadi tidak ada karangan atau yang ditulis itu bukan nyata. Jadi yang ditulis pada teks non-fiksi ini berdasarkan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ada yang tahu jenis teks non-fiksi itu dibagi menjadi berapa macam? Ya, ada 4 macam. Yang pertama yaitu buku biografi yang berisikan tentang biografi seseorang pada buku itu. Jadi tokoh seperti B.J. Habibie dituliskan pada buku itu berdasarkan faktanya. Jadi seperti B.J. Habibie lahir kapan, biografi itu kan tentang riwayat seseorang itu atau riwayat tokoh itu. Nah, selanjutnya yaitu jenis buku literatur. Buku literatur ini merupakan buku sebagai rujukan setiap siswa kalau ingin melakukan penelitian. Jadi setiap penelitian atau setiap makalah itu harus ada rujukan berdasarkan buku mana yang dia ambil. Nah, yang ketiga yaitu jenis buku non-fiksi, buku motivasi. Buku motivasi ini berisikan tentang semangat untuk para pembacanya. Jadi yang membaca buku ini harus mempunyai semangat lebih, karena buku motivasi ini memberikan motivasi semangat untuk orang yang membacanya. Nah, yang terakhir yaitu buku pendamping. Buku pendamping ini berfungsi untuk mendampingi buku utama, seperti halnya pada buku pelajaran. Jadi kalau di buku pelajaran ini materi yang dijelaskan kurang luas, kurang memahami, kurang lengkap bagi murid, bagi siswa, bagi pembaca. Jadi ada buku pendamping untuk membantu buku utama. Jadi buku pendamping ini pelengkap bagi buku utama. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang unsur-unsur teks non-fiksi. Unsur-unsur teks non-fiksi itu ada apa saja? Yang pertama yaitu buku sampul atau cover. Ini sangat penting untuk buku ya. Jadi tiap buku itu pasti ada cover atau sampul di depannya. Yang kedua yaitu rincian subbab per bukunya. Jadi pembaca ini bisa membaca dari rincian subbabnya ini secara detail. Nah, yang ketiga yaitu judul buku atau judul subbab. Jadi judul ini harus diberikan semenarik mungkin, karena judul itu merupakan awalan judul dari cerita di dalam buku itu. Nah, yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Itu mungkin sudah kalian paham ya, karena tokoh dan penokohan itu merupakan tokoh dalam buku itu. Jadi
buku itu membahas tentang tokoh siapa. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu tentang tema cerita. Nah, yang keenam yaitu tentang bahasa yang digunakan dalam buku tersebut. Yang terakhir ya, atau ketujuh, yaitu apa? Penyajian alur cerita. Jadi, alur cerita dalam buku itu harus sangat menarik bagi pembaca. Jadi pembaca itu bergairah untuk membaca hingga halaman terakhir. Nah, ini beberapa contoh cerita atau teks non-fiksi. Jadi kalian bisa dengarkan ya. Nah, contoh teks non-fiksi tentang pendidikan. Jadi coba Ibu ceritakan ya sedikit, seperti halnya pada cerita pendidikan. Budaya membaca di Indonesia merupakan pekerjaan tersulit dan harus melalui jalan yang berliku untuk menempuhnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei bahwa minat masyarakat Indonesia baru 0,001%. Artinya, dalam 1000 masyarakat hanya ada 1 masyarakat yang memiliki minat baca. Rendahnya minat baca menandakan rendahnya budaya membaca masyarakat secara umum. Hal ini akan berakibat pada daya saing yang disebabkan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, dan mengalami keterasingan terhadap diri dan lingkungannya. Oleh sebab itu, tahun 2015, pemerintah memberlakukan aturan untuk para siswa, yaitu membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, itu merupakan contoh teks non-fiksi tentang pendidikan. Jadi, yang diceritakan itu harus berdasarkan fakta dan nyata dalam kehidupan kita selama ini. Sekarang, pada tahun sekarang rata-rata memang siswa ataupun mahasiswa sudah mengalami menurun daya minat bacanya. Jadi mereka kurang luas tentang ilmu penguasaan, tentang pengetahuan secara lebih luas. Makanya Ibu harap kalian mempunyai daya minat membaca meskipun sedikit, karena yang kalian baca sedikit itu sangat berpengaruh dalam pengetahuan kalian. Nah, mungkin dari penjelasan Ibu tadi, jika kurang paham, kalian bisa menanyakan pada Ibu. Kalau tidak, bisa kalian melakukan tugas selanjutnya, yaitu mengerjakan tugas. Jadi kalian cari buku teks non-fiksi yang berdasarkan nyata, berdasarkan fakta. Nah, setelah itu kalian cari butir-butir penting dalam buku itu. Nah, yang penting kalian catat, kalian tulis, atau kalian ingat. Jika kalian tidak mampu mengingat, maka lebih baik kalian tulis dan coba kirimkan pada Ibu. Jika masih kurang jelas atau kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung pada Ibu. Baik, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ibu undur diri. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Makasih.